Gunung Rinjani bukan sekadar puncak keindahan di Nusa Tenggara Barat. Di balik kabut dan rindangnya hutan tropis, tersembunyi kisah-kisah yang tak pernah diceritakan para pendaki. Kisah yang hanya berbisik di angin malam. Dan mereka yang tahu sudah tak pernah kembali untuk menceritakannya. Cerita ini bermula dari sekelompok pendaki. Dika, Sarah, Adi, dan Wira, 4 sahabat yang nekat mendaki Gunung Rinjani di bulan Suro. Meski sudah diperingatkan oleh warga sekitar, jangan mendaki di bulan ini. Gunung sedang tidur dengan mata terbuka. Mereka tidak percaya pada mitos, namun mereka tidak tahu gunung tidak sedang tidur. Ia sedang menunggu. Awalnya semua berjalan mulus, namun sejak malam pertama, semuanya mulai berubah. Sarah melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan di tengah kabut, menuruni lereng yang seharusnya tidak bisa diakses tanpa menggunakan alat. Ketika ia teriak memanggil, wanita itu menoleh dengan wajah yang hancur penuh darah. Keesokan paginya, Sarah menghilang. Mereka mencari, memanggil namanya berulang-ulang, tapi yang mereka dengar hanyalah suara tawa perempuan dari balik kabut. Adi mulai panik. Dika dan Wira mulai berselisih paham. Mereka saling tuduh menyembunyikan sesuatu. Mereka tak sadar kabut semakin tebal, seolah menggiring mereka ke arah tertentu. Malam kedua, Adi melihat tenda mereka seperti dikelilingi banyak orang. Semuanya berdiri diam, menatap ke dalam. Tapi saat ia menyalakan senter, tidak ada siapa-siapa. Pagi harinya, Adi gantung diri dengan tali hamak yang bahkan tidak mereka bawa. Tinggallah Dika dan Wira. Mereka saling jaga. Namun saat pagi menjelang, Wira tak bangun. Tubuhnya kaku. Matanya membelalak seolah melihat sesuatu sebelum mati. Kini hanya Dika yang tersisa. Ia menjerit, berlari menuruni gunung, jatuh, bangun, hingga akhirnya bertemu dengan penduduk desa yang menemukannya pingsan di pinggir jalur pendakian. Ia diselamatkan dan dirawat selama 2 hari. Namun saat ditanya oleh warga, Dika justru marah, panik dan berkata, "Mereka masih di sana. Tolong selamatkan mereka. Aku bukan yang terakhir. Kami berlima." "Lima?" tanya kepala desa dengan kening berkerut. "Kamu bilang kalian berempat." "Tidak, berlima. Aku, Sarah, Adi, Wira, dan satu lagi, Rina." Semua yang mendengarnya terdiam. Tidak ada Rina. Tidak pernah ada perempuan bernama Rina dalam kelompok mereka. Bahkan di rekaman pendaftaran base camp, hanya ada 4 nama. Dika gemetar. Ia mengeluarkan ponselnya. Ia ingin membuktikan ia punya foto-foto mereka berlima. Namun, saat ponsel itu menyala, di semua foto itu hanya ada dia sendiri. Tidak ada Dika, tidak ada Adi, Sarah atau Wira. Bahkan dalam video selfie saat mendaki, ia hanya berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan menyebut nama-nama yang tidak pernah ada. Dika ternyata bukan satu-satunya yang tersisa, tapi ia adalah satu-satunya yang tidak pernah ada. Seminggu kemudian, seorang pendaki lain melapor pada warga. Ia menemukan sebuah kamera digital di pinggir jurang, di dekat pos terakhir sebelum puncak. Kamera itu berisi video terakhir rekaman Dika duduk sendirian memandangi puncak Rinjani. "Aku sudah kembali, Rin. Aku sudah membawa teman-teman." Lalu ia menoleh ke kamera dan tersenyum. Namun wajahnya sudah hancur dan berdarah.
Jangan lupa ikuti terus akun dan channel kami. Jangan tidur tengah malam.